Yakub inilah cikal bakal nama Israel. Yakub punya 12 keturunan. Ada perempuan tapi nggak usah kita hitung ya. Namanya salah Ya. satunya Yusuf. Iya, terus? Kemudian dari situ nanti ada Musa, ada Harun. Ya kan? Ada Yahya, ada Ilyas, Ilyasa, Isa, Daud, Sulaiman dan seterusnya. Itu adalah nabi-nabi dari garis keturunan Yakub, dari garis keturunan Ishak. Saya mau tanya kepada Anda, sebutkan satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Nggak usah jadi nabi dulu aja lah. Kalau jadi nabi kalian tidak akan kuat mannya. Satu orang saja nabi keturunan Ismail di Quran. Siapa namanya? Keturunan Keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Sebutkan satu. Men? dalam Al-Quran. Men? Men seret. Sebutkan. Kalau di Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Saya cek. ya kan? Saya tidak sabar ini mendengar satu keturunan Ismail, anaknya namanya siapa? Bentar. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. 127. Baik. Saya akan bacakan ya. Siapakah nama anak Ismail di dalam Al-Quran? Nggak usah jadi nabi dah. Jadi tukang bakso aja dah. Nggak bakal ada. Baik. Dulu. Kita bacakan ya surat Al-Baqarah 127 ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di mana di sini Bang? Satu keturunan Ismail? Nah, sekarang kalau Ishak Bang, tenang keturunannya dulu siapa Bang. aja? Mana ayat ini berbicara mengenai satu orang keturunan Ismail siapa? Iya, maksudnya gini. Sekarang katanya keturunan Ishak itu siapa aja? Bukan, sebentar. Ada Anda berapa? sudah mengakui bahwa tidak ada di sini berbicara mengenai satu orang nama keturunan Ismail? Iya, maksudnya kan Oke, sesuai kita ke 128-nya. Kita ke 128-nya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji. Dan terima taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Siapa di Ya. sini keturunan Ismail? Namanya siapa? Namanya kalau dari data ya itu ada 12. Mana di sini Ismail punya anak 12 mana? Satu Nabayut Mana, Bang? Ya, Ayatnya di sini. atau- Nebayot mana di sini Nebayot? di Nebiaut. Kedua Iya, Bang. Kaidar Mana di atau sini Kedar. Nebayotnya mana? Iya, ini kan sesuai data, saya bukan asumsi Jangan-jangan gitu kan. Anies Baswedan, Bang. Itu penonton sudah bilang, jangan-jangan Anies Baswedan. Aduh, nanya. gimana, Bang? Keturunan Tidak ada loh Ismail di siapa sini aja? Nebayot, Bang. Nggak ada. Iya, di situ kalau Al-Quran emang nggak ada, kan Al-Quran itu bukan komik. Ya kan? Nah, ini kan Terus kata dari mana Anda nanya. tahu Nebayot? Anda kan nanya tadi keturunan Ismail siapa aja. Saya Iya, sebutin kata Al-Quran Bang, bukan kata Anda. Sebutkan satu nama keturunan Ismail yang jadi nabi menurut Al-Quran. Nah, iya, ini mau saya sebutin keturunannya dulu. Kenapa Anda langsung potong-potong? Iya, tahu Bang. Anda sudah menyebutkan Nebayot. Mana di sini tertulis Nebayot? Ya kan ini saya sebutin dulu nama-namanya. Iya, Ya. tadi udah Bang. Nebayot, Anda bilang kan Nebayot. Oke, dari mana Anda dapat Nebayot itu? Sedangkan Al-Quran tidak menyebutkan Nebayot di situ. Ya, ya kan? Ini kan dari Taurat juga, ya kan?
tafsiran ibu. Berarti tidak ada di dalam Al-Quran, betul? Ya kan Al-Quran bukannya komik, nggak kayak Iya, kitab. baik. Berarti tidak ada di dalam Al-Quran, betul? Ya kalau misalnya dalam Al-Quran kan emang nggak semuanya harus di ini kan Al-Quran itu Nggak dirangkum. semuanya, Bang. Saya juga nggak bilang semuanya. Nebayot ataupun satu. Bang, perlukah 1000 ayat atau perlukah 1 juz untuk menuliskan satu keturunan Ismail yang jadi nabi? Tidak perlu, Bang. Bahkan 1 ayat saja cukup untuk menunjukkan satu keturunan Ismail yang menjadi nabi. Tetapi saya ingin memberitahukan kepadamu, Bang. Nih, saya balik ya. Anda sudah mengutip Taurat, maka sekarang kita pergi ke Taurat. Perhatikan. Lihat ya. Di dalam hukum Taurat, Abraham sudah meminta kepada Tuhan. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Karena Ismail udah lahir ini, udah lahir. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi Tuhan tidak mengadakan perjanjian kenabian, perjanjian masalah keselamatan umat manusia lewat perantaran Ismail. Itulah kenapa Al-Quran tidak pernah menyebutkan keturunan Ismail. Tidak ada satupun nama keturunan Ismail disebutkan dalam Al-Quran, Bang. Makanya, mari kita mendengar firman Tuhan yang datang dari garis keturunan Ishak. Seperti tema kita malam hari ini, firman Tuhan datang dari Israel, bukan dari Arab. Begitu, Bang.